Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fahrul Azim, Ketua 3 Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Saya ingin menyampaikan beberapa kasus sebenarnya yang ada di beberapa daerah. Kalau kami sering sharing dengan teman-teman perangkat desa yang di Pulau Jawa, kemudian di luar Jawa. Kalau di Pulau Jawa memang nyaris relatif pemberhentian itu angkanya tidak terlalu banyak, relatif lebih sedikit. Tapi yang paling banyak ini adalah di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Bali, itu banyak sekali. Dan satu lagi mungkin ini perlu saya coba tanyakan, salah satu usulan kami adalah kemarin bagaimana kalau kemudian perangkat desa ini di-SK-kan oleh Bupati melalui usulan Kepala Desa. Karena hari ini kami pantau teman-teman PPD juga merapat di Senayan, informasinya ada ini untuk pengesahan draft untuk RUU Desa, itu nyaris pembahasan tentang perangkat desa itu hanya 5% dari pembahasan-pembahasan yang kita cermati. Itu yang paling banyak itu adalah kepala desa. Kami bergerak ke sana untuk menyampaikan aspirasi kami. Apa yang kami tuntut? Yang pertama, stop pemberhentian perangkat desa ini yang tidak berlandaskan pada regulasi dan ketentuan yang ada. Sampai kapan ini akan terjadi? Tadi kita berbicara tentang milenial, kita berbicara tentang IT. Teman-teman yang diberhentikan ini kan baru 5 tahun kepala desa baru datang yang sudah paham melek tentang teknologi, tiba-tiba diberhentikan karena pembagian kue politik di tingkat desa. Ini kan aneh juga. Mau dibawa kemana desa ini kalau tetap seperti ini? Makanya kemudian kami menawarkan beberapa opsi. Salah satunya adalah perangkat desa ini diberikan status, kejelasan status. Apa status yang kami minta? Itu setara dengan P3K, yaitu menjadi aparatur pemerintah desa. Coba kami masuk ke Mendagri, kalau kamu mau menjadi setara ASN, maka langkah yang pertama yang kamu rubah itu adalah ya rubah undang-undang dasar seperti itu. Kalau memang nanti tuntutan dari PPDI seumpama adalah ingin dimasukkan ke dalam ASN atau menjadi bagian dari ASN atau sebagai P3K, nah itu mungkin lebih kepada ranah pimpinan seperti itu ya. Kalau memang nanti itu diterima tuntutannya dan memang diakomodir seperti itu, nah maka nanti akan kita sebagai yang di bawah ini akan menindaklanjuti sebagaimana arahan pimpinan aja seperti itu. Menggarisbawahi tadi yang disampaikan, minim sekali peraturan berkaitan dengan perangkat desa yang masuk dalam Undang-Undang Desa, rencana revisi Undang-Undang Desa. Ini menjadi perhatian kita, termasuk juga kami menginventarisir memang ada beberapa ruang yang sebetulnya bisa diperkuat dalam perubahan Undang-Undang Desa. Barangkali nanti hasil kajian ini akan menjadi masukan bagi pengambil kebijakan baik pemerintah maupun DPR nantinya. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Sesi diskusi, kami telah melihat di layar monitor kami ada mungkin lebih dari 50 ya, 82 peserta. Salah satunya ada dari PPDI. Ya, Pak Fahrul, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fahrul Azim, Ketua 3 Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman Ombudsman, kemudian pemateri yang sangat luar biasa sekali untuk hari ini. Jadi dari kajian hukum, politis dan segala macam, menurut saya sudah lengkap. Ini kalau nggak salah pertemuan kita yang ketiga, tidak lanjut dari beberapa kali pertemuan yang diselenggarakan oleh Ombudsman bersama PPDI. Dan langsung pada poin pembahasan kita pada hari ini. Hari ini sama-sama kita tahu bahwa sedang proses revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Itu tadi yang di awal disampaikan oleh narasumber, kenapa yang nggak dibahas itu adalah masa jabatan kepala desa yang 9 tahun gitu kan. Kenapa perangkat desa yang cenderung diberhentikan di beberapa daerah. Pemberhentian perangkat desa ini saya kira pemateri tadi udah komplit menyampaikan. Saya ingin menyampaikan beberapa kasus sebenarnya yang ada di beberapa daerah. Kalau kami sering sharing dengan teman-teman perangkat desa yang di Pulau Jawa, kemudian di luar Jawa, kalau di Pulau Jawa memang nyaris relatif pemberhentian itu angkanya tidak terlalu banyak, relatif lebih sedikit. Tapi yang paling banyak ini adalah di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Bali, itu banyak sekali. Dan metode pemberhentian di desa ini itu sangat bervariasi sekali. Kalau kita kaji dari regulasi tadi, saya kira udah tidak ada celah sebenarnya untuk pemberhentian perangkat desa ini. Umur 60 tahun, pemberhentian itu ada tiga dan mengundurkan diri, tindakan pidana, kemudian meninggal dunia dan seterusnya itu. Saya ambil satu kasus di desa Darmaji yang ada di Lombok.
itu pemberhentiannya itu hampir semua perangkat desa diberhentikan sekaligus. Nah, asiknya itu mereka berproses melalui PT UN dan mereka menang di PT UN-nya, Pak. Ketika menang di PT UN, kemudian mengajukan diri untuk kembali di desa, kepala desanya tidak mengiyakan, Pak, alias menolak untuk dikembalikan itu. Setelah PPDI melakukan freezer di tingkat kabupaten, perangkat desa ini dikembalikan itu selama 1 minggu, Pak. Kenapa dikembalikan 1 minggu? Itu hanya untuk memenuhi amar keputusan dari PT UN, dari pengadilan seperti itu. Seminggu kemudian diberhentikan lagi. Lah kalau kamu masuk lagi, silahkan tutup lagi di pengadilan seperti itu. Itu kasus yang pertama, Pak. Ini kan lucu sekali. Dan anehnya di tingkat dinas pun itu sebenarnya masih galau, tidak mampu memberikan ruang pelindungan untuk teman-teman perangkat desa. Dari dinas kemudian menyarankan kalau kemudian kamu mau buat, maka salah satu alternatifnya adalah itu membuat surat pernyataan kepada calon kepala desa yang akan berkompetisi nanti di kepala desa. Isi surat pernyataan itu diterangkan matre yang isinya adalah tidak boleh memberhentikan perangkat desa kalau terpilih nanti begitu. Nah, nanti kalau dia terpilih kemudian memberhentikan, maka itu bisa masuk ke ruang pidana. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Kemudian metode pemberhentian yang kedua itu dimutasi, Pak. Perangkat desa dimutasi menjadi staf pembantu, yang notabene di dalam undang-undang kan jelas sekali yang perangkat desa itu terdiri dari sekdes, kaur, kasih, dan seterusnya itu. Ini dimutasi menjadi staf desa yang secara otomatis ruangnya itu udah terbatas menjadi diberhentikan dengan cara halus. Yang ketiga, metode pemberhentian itu adalah dimutasi lagi menjadi kepala wilayah atau kepala dusun kalau di Lombok itu yang tempatnya itu relatif lebih jauh di rumahnya. Nah, jadi persoalan-persoalan ini yang terjadi di lapangan dan mereka teman-teman banyak sekali yang mendapatkan putusan pengadilan negeri itu tidak diindahkan. Ya kalau mau ya silakan, siapa yang memberikan putusan itu yang mengeksekusi untuk kemudian dikembalikan menjadi perangkat desa. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kami pantau teman-teman PPD juga merapat di Senayan. Informasinya ada ini untuk pengesahan draft untuk RUU Desa. Itu nyaris pembahasan tentang perangkat desa itu hanya 5% dari pembahasan-pembahasan yang kita cermati. Itu yang paling banyak itu adalah kepala desa. Kenapa kemudian itu terjadi? Sampai hari ini kami heran juga, padahal 25 Januari kemarin itu kami kerahkan massa sampai dan 56.000 perangkat desa itu bergerak ke Senayan. Bahkan kami silaturahmi juga ke Mendagri, kalau nggak salah tadi dari pemateri juga ada yang menyampaikan itu. Kami bergerak ke sana untuk menyampaikan aspirasi kami. Apa yang kami tuntut? Yang pertama, stop pemberhentian perangkat desa ini yang tidak berlandaskan pada regulasi dan ketentuan yang ada. Sampai kapan ini akan terjadi? Tadi kita berbicara tentang milenial, kita berbicara tentang IT. Teman-teman yang diberhentikan ini kan baru 5 tahun kepala desa baru datang yang sudah paham melek tentang teknologi, tiba-tiba diberhentikan karena pembagian kue politik di tingkat desa. Ini kan aneh juga, mau dibawa kemana desa ini kalau tetap seperti ini. Makanya kemudian kami menawarkan beberapa opsi, salah satunya adalah perangkat desa ini diberikan status, kejelasan status. Apa status yang kami minta? Itu setara dengan P3K, yaitu menjadi aparatur pemerintah desa. Coba kami masuk ke Mendagri, kalau kamu mau menjadi setara ASN, maka langkah yang pertama yang kamu rubah itu adalah, ya rubah undang-undang dasar seperti itu. Yuk, apa masalahnya saya bilang gitu kita rubah. Karena desa itu bukan penyelenggara pemerintahan, kalau nggak salah, saya kurang. Tapi desa itu tidak ada, masyarakat desa itu yang bercita-cita menjadi perangkat desa sampai hari ini. Tapi desa itu adalah sebuah pengabdian. Itu yang disampaikan oleh Pak Toha pada waktu itu yang di Kementerian Dalam Negeri. Jadi ingin saya sampaikan adalah marilah coba kita serius bahas desa ini. Kalau Bung Hatta mengatakan bahwa Indonesia bukan terang oleh obor besar yang ada di Jakarta, tapi karena lilin-lilin kecil yang ada di tingkat desa. Jadi mari coba kita fokus serius, bukan masalah kemudian pemberhentian perangkat desa kami takut diberhentikan, tidak. Tapi kita coba serius bedah undang-undang desa ini menjadi regulasi yang kemudian membuat kenyamanan, yang kemudian membuat pelayanan di tingkat desa itu menjadi baik, yang kemudian nanti berpengaruh pada masyarakat yang ada di tingkat desa. Saya kira itu dari saya. Dan satu lagi mungkin ini perlu saya coba tanyakan, salah satu usulan kami adalah kemarin bagaimana kalau kemudian perangkat desa ini di-SK-kan oleh bupati melalui usulan kepala desa. Karena sama-sama kita ketahui bahwa SK kepala desa yang hari ini itu harus mendapatkan rekomendasi dari
camat. Kalau camat tidak merekomendasikan dalam waktu 7 hari, maka secara otomatis SK itu berlaku. Terima kasih. Terima kasih Ombudsman. Sehat selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fahrul Adis selaku PPDI di pusat ya. Baik, saya sudah menangkap ada 2 poin tadi Pak Sarul terkait dengan status. Karena perangkat ini bukan jabatan politis begitu. Dia akan bahkan menyimpan file dan arsip. Tadi disampaikan juga Pak Sutoro bahwa ketika ganti-ganti mungkin ada file atau arsip yang dibawa sehingga berdampak pada implikasi terkait dengan pemberian pelayanan. Yang kedua, tadi diminta untuk atau usulan atau bahan diskusi juga. Ini SK-nya dari Pak Bupati begitu. Usulannya disampaikan melalui lurah begitu atau desa. Yang pertama kepada yang terhormat Ibu Priscilia dari Kemendagri, lalu nanti Ibu Dalena dan Pak Sutoro. Silakan waktu dan kesempatannya. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Ya, izin Pak. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih atas tadi pertanyaan dari Pak dari PPDI ya. Memang kayaknya nih kalau nggak salah ketemu sama saya juga di Dirjen Bina Pemdes ya Pak ya, waktu dari Lombok kalau nggak salah. Beberapa waktu yang lalu memang diterima oleh Pak Theo, Pak Direktur kami yang saat ini sedang menjabat sebagai penjabat Bupati di Lembata, Provinsi NTT, seperti itu. Kalau nggak salah ya dari PPDI Lombok ini. Menanggapi yang tadi disampaikan oleh dari Pak Azim tadi, bahwa tadi diceritakan banyak kasus, artinya sudah ada putusan pengadilan yang sudah inkrah, kemudian sudah dilaksanakan oleh Kades, beberapa minggu kemudian ini lagi gitu ya, diberhentikan lagi. Artinya kan sebatas mengikuti putusan pengadilan yang kemudian nanti memberhentikan lagi sewenang-wenang perangkat desanya seperti itu. Nah, ini memang kembali lagi saya sampaikan ini adalah lebih kepada peran daripada supradesa. Dalam hal ini pemerintah kabupaten kota, baik itu melalui camat ataupun melalui dinas PMD setempat yang membidangi, bahwa memang peran daripada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri yang memang harus dioptimalkan. Artinya memang kalau ada kejadian-kejadian seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak tadi, baik itu nanti dimutasi jadi kadus yang notabene wilayahnya jauh ataupun dimutasi staf desa, nah itu tentu adalah perbuatan-perbuatan kepala desa yang tidak sesuai ketentuan. Saya highlight-nya adalah yang dimutasi menjadi staf desa, karena kita tahu staf desa itu bukan merupakan bagian daripada perangkat desa seperti itu, sehingga kalau memang dimutasi ke staf itu suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan. Nah, ini kembali lagi peran daripada supradesa untuk melakukan pembinaan kepada kepala desa tersebut. Nah, alangkah baiknya dari perangkat desa yang diberhentikan yang mengalami kasus-kasus seperti itu, baiknya berkoordinasi baik itu dengan camat ataupun dengan BPD setempat selaku pengawas kinerja kepala desa untuk bisa nanti perbuatan daripada kepala desa itu ditindaklanjuti sebagaimana mestinya seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan status kepegawaian juga memang ini juga yang menjadi tuntutan begitu ya dari perangkat desa agar status kepegawaiannya ini diberikan kejelasan dan memang diatur dalam undang-undang. Selalu disampaikan oleh pimpinan kami bahwa memang kalau bicara terkait dengan status kepegawaian perangkat desa, maka perangkat desa adalah perangkat desa. Perangkat desa itu adalah penyelenggara pemerintahan desa, dia bagian dari pemerintah desa dan dia merupakan pembantu kepala desa seperti itu. Bahkan di Permendagri yang mengatur terkait dengan kependudukan pun itu sudah mengatur bahwa untuk mengisi salah satu data KTP itu pekerjaan kita sebagai perangkat desa pun sudah diakui oleh negara seperti itu. Dan memang sudah diatur di Permendagri berapa kalau saya lupa, intinya tentang mengatur bahwa perangkat desa itu diakui sebagai suatu pekerjaan. Nah, itu bicara terkait dengan status. Kalau memang nanti tuntutan dari PPDI seumpama adalah ingin dimasukkan ke dalam ASN atau menjadi bagian dari ASN atau sebagai P3K, nah itu mungkin lebih kepada ranah pimpinan seperti itu ya. Kalau memang nanti itu diterima tuntutannya dan memang diakomodir seperti itu, nah maka nanti akan kita sebagai yang di bawah ini akan menindaklanjuti sebagaimana arahan pimpinan aja seperti itu. Mungkin itu saja Pak tanggapan dari saya. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Memang di undang-undang jelas perangkat desa itu siapa.
Lalu kalau ada konflik hukum mungkin bisa dimaksimalkan konsultasi dengan BPD atau camat dan ke bawahnya. Baik, nanti kalau kurang puas mungkin bisa japri atau kontak langsung dengan Ibu Priscilia melalui kontak person Depdagri seperti itu. Baik, waktu dan kesempatan silakan Ibu Dalena untuk menanggapi. Terima kasih. Berikutnya kepada Pak Fahrul Azim. Tadi saya menggarisbawahi tadi yang disampaikan, minim sekali peraturan berkaitan dengan perangkat desa yang masuk dalam Undang-Undang Desa, rencana revisi Undang-Undang Desa. Ini menjadi perhatian kita, termasuk juga kami menginventarisir memang ada beberapa ruang yang sebetulnya bisa diperkuat dalam perubahan Undang-Undang Desa. Barangkali nanti hasil kajian ini akan menjadi masukan bagi pengambil kebijakan, baik pemerintah maupun DPR nantinya. Tentu berbasis masukan dan kondisi faktual yang Bapak Ibu alami di lapangan, termasuk juga yang disampaikan kepada Ombudsman. Barangkali itu Pak Nyoto kami kembalikan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Informasi juga untuk Permendagri yang mengatur terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa saat ini juga sedang kami lakukan pembahasan untuk dilakukan revisi. Entah itu nanti mencabut 2 Permendagri yang lama kemudian menerbitkan 1 Permendagri yang baru, ataupun nanti melakukan perubahan kedua atas Permendagri 83 tahun 2015.